Oke, ini aman kah? Aman-aman. Muncul ya? Oke, kalau kita aku mulai. Thank you, Kak Misi ya. Misi. Ya. Ya, thank you Kak Misi. Selamat malam teman-teman ya. Thank you nih udah ngeluangin waktu ya di webinar kita kolaborasi antara GrowLab bareng sama Startner. Mungkin malam ini kita ngomongin duit gitu ya teman-teman ya. Jadi eh aku di sini ingin sharing cara langkah paling mudah gitu ya teman-teman ya. Yang dimana harapanku adalah teman-teman di sini habis belajar bisa langsung dipraktekin gitu ya. Jadi nggak cuman belajar tapi dapat teorinya doang gitu ya. Tapi di sini apa yang aku share adalah langkah praktisnya gitu ya. Karena kalau ngomongin share detail-detailnya itu akan panjang banget teman-teman ya. Jadi di sini aku nggak mau muluk-muluk, aku pengen share langsung praktisnya gitu ya. Nah, eh jadi marketplace apa yang biasa kita pakai gitu ya. Kalau di GrowLab ini saat ini yang under kita itu udah jalan sekitar 60 UMKM yang kita bantuin teman-teman dan itu 90% main itu di Shopee gitu. Platform kedua terbesar adalah TikTok, ya baru yang ketiga keempat itu adalah Tokopedia dan Lazada. Nah, makanya di sini aku pengen sharing ke teman-teman tentang cara bagaimana sih success story kita gitu ya, experience kita buat bantuin teman-teman di sini khususnya di GrowLab sorry ya buat ngembangin tokonya itu di Shopee gitu. Jadi banyak banget teman-teman yang join gitu ya di kita itu masuk omsetnya masih 10 juta 20 juta gitu ya. Jadi itu kita bantuin grow gitu ya, naik dari 50 100 ya 500 bahkan terakhir sampai miliar juga pernah yang di TikTok gitu ya. Jadi itu prosesnya panjang teman-teman ya. Di sini aku nggak mau menjual mimpi, tapi teman-teman yang bisa grow sejauh itu panjang banget sama kita gitu ya. Dan aku nggak menjaminkan teman-teman habis ini besok langsung nyoba bulan depan omsetnya dari 10 juta jadi 500 juta gitu ya. Aku bilang itu nggak mungkin. Jadi perlu proses gitu ya. Namanya bisnis pasti perlu proses. Makanya perlu teman-teman juga as a owner di sini perlu sering-sering gitu ya buat terus masukin gitu ya insight-insight baru, ilmu-ilmu baru supaya bis kalian juga berkembang gitu ya. Oke, langsung aja aku mulai teman-teman ya. Jadi masuk ke topik tentang gimana sih optimasi Shopee gitu ya. Nah, aku punya 4 poin besar teman-teman yang pengen aku share di malam hari ini. Pertama adalah ngomongin soal fundamentalnya dulu. Ya, mungkin di sini ada yang nggak jualan online gitu ya, atau mungkin baru mau jualan online gitu. Jadi belum begitu familiar gitu ya. Mungkin cuma tahu-tahu aja gitu ya, kayak oh iya bisa jualan di Shopee gitu ya, tapi mungkin belum pernah nyoba gitu ya. Jadi aku mungkin kenal dikit soal fundamental, lalu aku ngomongin soal analitik sedikit gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita mau grow, teman-teman harus bisa baca data. Ya, jadi nggak mungkin aku kasih langkah tiba-tiba ujuk-ujuk pokoknya ngiklan gini gitu ya. Jadi nggak akan bisa. Makanya teman-teman harus bisa juga baca data pribadi kalian sendiri gitu ya. Terus ada namanya SEO optimization. Ini nanti sedikit soal gimana sih manfaatin SEO-nya marketplace gitu ya. Sama yang terakhir adalah ngiklannya. Kayak gitu ya. Kita bahas satu persatu. Oke, nah ini teman-teman ya. Kenapa aku masukin fundamental ya? Karena jualan ya di marketplace itu tuh pilarnya itu adalah satunya ini teman-teman ya. Ada dua ya. Pertama adalah produk. Yang kedua adalah memahami tentang bagaimana sih marketplace itu bekerja. Ya, jadi marketplace itu kalau aku selalu bilang itu seperti pasar, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman kayak masuk di mall lah gitu ya, pasar atau mall lah. Teman-teman di mall kan banyak banget ya. Teman-teman lihat jual baju, baju itu apa? Misalnya kalau di mall itu Hush gitu ya misalnya. Atau brand-brand terkenal lainnya gitu ya. Ada mungkin kalau brand cewek ya, ada Gucci, ada Zara dan sebagainya. Tapi coba deh teman-teman sekarang gitu ya, dengan usahanya teman-teman, kalian buka toko di atau outlet gitu istilahnya di mall gitu. Kira-kira apakah memang sebanyak itu orang yang bakalan mampir ke toko kalian gitu ya dibandingkan ketika orang lihat Has Papers tadi gitu ya. Pasti orang akan lebih cenderung kan milih yang Has Papers dibandingkan toko kalian gitu ya. Kenapa? Ya karena memang itu sudah apa namanya menjadi pilihan orang gitu ya ketika memang mendengar nama Has Papers dibandingkan toko yang
Lah ini toko apa gitu ya. Makanya eh, kalian nggak cuman apa namanya memahami tentang produk, tapi harus memahami cara mainnya marketplace kayak gitu ya. Nah, tapi itu pun juga nggak terlepas dari produk, teman-teman ya. Kalian cuma tahu cara main marketplace, tapi nggak punya atau nggak bisa mencari produk yang potensial juga sama aja, gitu ya. Jadi ibaratnya kalian ditempati misalnya di pasar gitu deh. Pasar tuh rame banget gitu ya. Tapi produk yang kalian jual itu nggak disukai sama orang yang masuk pasar itu gitu ya. Ya ujung-ujungnya orang nggak akan beli gitu ya. Jadi kalau misalnya ada bazar itu misalnya itu pas panas-panas gitu ya. Kalian pas jualan misalnya es teh aja. Wah, itu kan di situ penuh orang apa namanya dempet-dempetan kalian jual es teh. Aku jamin laris. Karena kalian memenuhi syarat nomor satu, produk potensial. Analoginya gitu teman-teman ya. Nangkap ya. Jadi di marketplace pun kayak gitu. Ya, jadi cara mainnya kenapa kalian bisa berkembang itu adalah penentuan nomor satu dan nomor dua ini gitu. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pertama ngomongin produk potensial. Jadi produk potensial itu teman-teman bisa cari pakai dua hal. Ya, pertama menggunakan manual dan kedua menggunakan paid tools atau tools berbayar. Ya, kalau manual ini teman-teman bisa ya riset otomatis gitu ya di halaman utamanya Shopee. Nanti kita bahas gitu ya. Sama satu lagi adalah paid tools. Kalian menggunakan tools-tools berbayar. Ini yang juga biasanya kita di Grow Lab tuh pakai gitu ya dan juga memang ini bisa kita share ke teman-teman juga gitu. Jadi kalian nggak usah bayar gitu ya. Kalian join di community kita yang risetin gitu ya. Kita punya tim riset dan nanti bakalan bantu ya, bimbing kalian supaya kalian dapat nih, oh trennya itu apa gitu ya. Kita bahas satu persatu. Mungkin yang manual dulu. Nah, kalau manual gimana caranya gitu ya? Namanya manual berarti pasti pertama apa? Ribet, betul ya. Harus satu persatu gitu ya. Dan ya kalau secara efektivitas pasti lebih efektif dan efisien yang berbayar gitu ya. Karena keakuratannya dan presisinya itu kan beda ya. Kalau kalian lama misalnya ngelihatin atau ngeriset Shopee, mungkin insting kalian udah terbiasa gitu. Tapi kalau baru pemula pasti instingnya kan beda ya. Jadi pasti hasil risetnya pun juga nggak setajam teman-teman yang memang beli tools berbayar gitu ya. Cuman nggak apa-apa. Di sini aku pengen sharing aja supaya at least kalau kalian di sini pengen tahu dulu gitu ya cara meriset secara manual tuh bisa kok. Gitu. Jadi nggak usah bayar tuh bisa sebenarnya. Meskipun memang lebih ribet tadi gitu ya. Pertama apa? Kalian boleh screenshot teman-teman ya. Caranya adalah kalian harus mengamati industri kalian dulu. Ya, di sini aku yakin jualnya macam-macam ya. Pasti ada yang jualan baju, jualan makanan ya, jualan perlengkapan rumah ya, jualan apalagi kemana aku lihat data kalian tuh ada yang snack gitu ya, ada yang baju bayi gitu ya. Jadi kalian di sini punya industrinya masing-masing. Nah, pastikan yang kalian cari adalah ya sesuai dengan industri kalian. Gitu ya. Makanya step pertama apa yang perlu kalian lakuin? Lakuin adalah lakukan minimal 10 pencarian kata kunci spesifik. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalnya nih, aku jualan kaos kaki bayi gitu ya. Maka kalian bisa tulis kaos kaki bayi. Itu adalah kata kunci yang spesifik. Ya, rumusnya apa? Ini ada A sampai D. Artinya adalah A, ketikkan produk kalian. Produk kalian apa? Kaos kaki bayi. Ya, atau misalnya yang nomor dua, produk plus gender market spesifik. Ini misalnya eh, kaos anak perempuan. Nah, jadi kaos anak produk, perempuan gendernya, gitu ya. Jadi cara mencari kata kunci spesifik seperti itu. Atau produk plus spesifikasi, artinya adalah misalnya kaos anak lengan panjang. Nah, itu spesifikasi. Ya, kaos anak apa? Garis-garis. Nah, itu spesifikasi. Ya. Atau produk plus brand. Artinya adalah apa ya? Misalnya kalau brand anak kecil, aku kurang tahu ya kalau brand anak kecil. Misalnya kalau ini contohnya di sini kan kasih sabun pemutih. Kalau biasanya industri skincare itu misalnya kalau ngomongin soal whitening, ya teman-teman mungkin di sini ada yang cewek yang suka skincare gitu ya. Ngomongin soal whitening di benak orang kebanyakan adalah Scarlett gitu ya. Scarlett.
whitening. Jadi teman-teman bisa tulis misalnya body lotion Scarlett gitu. Itu artinya produk plus brand. Gitu ya. Jadi ya ini contohnya ya. Kalian ketik sabun pemutih gitu ya. Sabun ini adalah produk, pemutih adalah spesifikasi. Ya, kalau lebih targeted lagi apa? Sabun pemutih wajah. Nah, itu spesifikasi lebih detail. Gitu ya. Jadi cara mencari kata kunci seperti itu, teman-teman ya. Step pertama adalah kalian cari dulu kata kuncinya yang spesifik. Oke. Kedua adalah apa? Lihat rata-rata produk yang terjual. Nah, jeleknya teman-teman kalau ngeriset secara manual itu teman-teman nggak tahu tanggal update-nya itu berapa, tanggal berapa. Ya, karena produk dikatakan potensial, nggak sebenarnya indikatornya nggak cuma laris, teman-teman. Tapi adalah rentang waktu upload. Artinya gimana? Artinya gini, eh bisnis itu kalau disimpulkan kayak gini ya, teman-teman. Kalau kita mau dagang ya, kita itu tahu apa yang lagi mau trending, kita masuk di sana. Sehingga ketika tren, kita itu ikut larisnya gitu. Atau kemarin teman-teman tahu jualan boneka Labubu. Ya, kemarin itu ada salah satu, kebetulan ini juga rekanku gitu ya, temanku sekolah dulu. Dia join di community kita di Grow Lab, terus kita keluarin riset gitu ya. Dia kebetulan memang eh, dia guru profesinya, cuman dia buka sampingan-sampingan gitu ya, jualan-jualan online gitu. Nah, pas itu kita ngeluarin riset tentang adanya potensi tren Labubu khususnya yang di Shopee gitu ya. Akhirnya dia tuh cari suppliernya Labubu. Dia bener-bener awam banget teman-teman ya. Shopee tuh masih dia tuh apa ya, ibaratnya ngupload produk aja pas itu ngechat aku pribadi gitu. Masih kayak ini bener nggak ya gitu loh. Jadi sejauh itu dia cuman pengguna aja Shopee, tapi untuk jadi seller tuh dia baru banget. Dia ngupload kalau nggak salah beli nyoba-nyoba itu 5 biji Labubu teman-teman. Terus dia itu diupload, dia nggak iklan ya. Ini udah nggak ngomongin iklan, baru ngomongin produk doang. Itu seminggu at least dia udah dapat sekitar ya 2 sampai 3 juta dan omsetnya. Gitu ya. Toko baru ya. Gara-gara cuma baca riset, oh dia tahu terus kayak dia kebetulan punya kenalan yang bisa dibeli Labubu gitu ya. Dia beli, dia coba jual gitu. Dapat uang segitu ya, seminggu. Dan kalian tahu ya produk trending itu Labubu dulu marginnya gila-gilaan banget ya, itu dicari orang gila-gilaan banget. Jadi itu salah satu kenapa kalian memahami produk potensial. Nah, kelemahannya kalau manual itu apa teman-teman ya, kalian nggak tahu waktu uploadnya itu kapan. Jadi produk dikatakan potensial itu adalah ketika produk itu diupload dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan, tapi dia punya penjualan bisa lebih dari 1.000. Itu punya tanda-tanda produk itu atau industri atau spesifik pasar itu akan naik gitu. Nah, mencari itulah yang sulit sebenarnya teman-teman ya. Tapi eh di sini mungkin karena kita memang kalau manual nggak bisa lihat waktunya, tapi at least kalian bisa cek dari yang terlaris. Makanya di sini aku kasih apa namanya guideline ya. Nomor 2 adalah amati dulu rata produknya. Jadi produk itu terjualnya berapa gitu. Jadi kalian harus lihat pasarnya teman-teman. Ya, kalau kalian jualan hijab, jualan baju anak ya udah terlalu umum ya teman-teman ya. Mungkin kalian nggak perlu melakukan hal seperti ini. Tapi yang kalian lakukan adalah mungkin kira-kira bentuknya itu kayak gimana gitu ya. Atau model yang lagi terbaru tuh apa gitu. Apalagi baju cewek ya. Kalau baju cewek itu kan lebih trennya tuh banyak banget ya. Karena kebetulan di kita juga ada nih eh, teman-teman UMKM gitu ya yang memang pegang baju cewek itu trennya itu kan geser terus. Ya itu lebih cepat gitu dibandingkan memang apa namanya baju cowok atau mungkin memang dari segi yang mainan baju bayi. Ya, fashion itu trennya cepat, tapi kalau main cewek itu biasanya lebih cepat lagi. Makanya teman-teman harus lebih rutin yang ngamatin soal pasar. Ya, jadi teman-teman cek ya, ini contoh kalau di sini ada yang 3.900, 10.000, ini artinya pasarnya bagus. Nah, ini contohnya misalnya aku mau jual sabun pemutih gitu ya, aku cek dulu pasarnya kan. Oh, sabun Korea ini rata-rata 10.000 bahkan ya. Oh, ini bagus nih gitu. Jadi punya potensi pasar yang bagus. Ketiga, teman-teman lihat sellernya. Jadi lihat pesaingnya. Makanya tadi aku bilang kan jual marketplace itu kan kayak kalian jual di pasar ya teman-teman. Jadi kalian tuh harus lihat kanan kiri kalian. Ya, kalau aku mau jual sabun pemutih, kananku banyak nggak, kiriku banyak nggak gitu. Ya, terlalu sepi nggak baik, terlalu ramai juga nggak baik biasanya.
Ya, jadi nah ini juga jeleknya gitu ya. Kalau kita nggak pakai data ya kita jadi satu-satu gitu ya. Ini berapa gitu ya. Tapi kalau kita pakai tools itu kita bisa tahu gitu ya. Cuman nggak apa, teman-teman cek aja gitu ya. At least kalau bisa sih menurutku dikatakan cukup sehat itu jika memang sellernya itu adalah standar gitu ya. Ini produk ini sempat aku cari dan ini sampai lembar ke hampir lembar ke 10 itu masih banyak banget yang jualan gini-ginian. Nah ini udah jenuh teman-teman artinya. Artinya pasarnya penuh. Kalau ditanya, lah aku bisa nggak jualan sabun putih? Ya bisa-bisa aja. Tapi teman-teman harus siap-siap bersaing apa harga gitu ya. Budget iklan akan lebih tinggi. Kenapa? Ya karena yang ngebid kan banyak. Ya orang ini ngebid misalnya 300 perak. Ini ngebid aku berani 400. Ini 500. Jadi kalian nggak bisa ngebid cuma 300 400 ya. Apalagi toko baru. Ya bisa. Tapi kalau toko kalian lama. Tapi kalau kondisi kalian toko baru ya kalian akan kalah gitu dengan toko-toko seperti ini. Ya jadi bisa tapi akan lebih sulit jawabannya seperti itu. Makanya mengamati jumlah seller itu penting. Ya, maka keempat terakhir adalah mencek apakah harganya itu sehat gitu ya. Jadi teman-teman kan nanti tahu nih misalnya aku mau jualan tadi baju apa kaos kaki bayi gitu ya. Kaos kaki bayi aku cek misalnya aku dapat nih paling murah nih di dekat supplier dekatku ini misalnya sepasang 5.000 deh gitu misalnya ya. Terus aku lihat harga jualnya itu rata-rata masih di angka 10.000, 8.000, 10.000, 12.000 gitu. Oh, aku masih bisa jual nih, gitu ya. Jadi harganya itu persaingannya masih sehat. Ya nggak sehat tuh gimana? Kalian lihat, oh aku ngambil di pasar 10.000. Sorry, aku ngambil di supplier-supplier terdekatku 10.000. Pas kalian cek di Shopee yang jual 12.000, 10,5, nah itu udah nggak sehat. Itu udah terlalu ngeri lah gitu ya. Ya pertanyaannya kalau ditanya bisa laku nggak kalau aku kayak gitu ya bisa tapi tadi baik lagi pertama lebih sulit gitu ya. Kan di sini baik lagi aku pengen share soal langkah praktis makanya di sini aku bilang teman-teman kalau mungkin yang belum pernah punya produk ya di riset dulu produknya mau jual apa gitu ya. Itu yang pertama ya itu kalau manual. Jadi teman-teman bisa melakukan hal ini secara mandiri. Ya ini agak ribet ya harus di scroll satu persatu ya kalian catat oh harganya segini gitu ya oh rentang pasarnya kayak ini nih aku cari oh sabun mamut itu ada 30.000 23 50 89 tapi yang laris yang mana ya oh yang laris adalah 30 23 ya 50 35 29 artinya apa rentang pasaran yang sehat untuk produk itu bisa laris ya rata-rata sekitar di 25 ya sampai 35 sampai 50.000 ya 25 sampai 50.000 kayak gitu contohnya. Ya, jadi itu contoh ketika kalian mau meriset produk. Ya, atau cara kedua, teman-teman pakai Petools. Ya, ini paling enak udah ya. Kalau kita di Grow Lab, ya kita punya tim risetnya. Jadi ya ini udah langsung dimunculin gitu ya. Kita macam-macam ya, kadang ngeriset tentang industri, jadi industri apa yang lagi hype gitu ya. Terus juga kita ngeriset soal jenis kategori itu juga pernah gitu ya. Jadi eh, sampai kita level produk itu juga. Ya, jadi teman-teman bisa cari misalnya kalau kategori itu kalau industri sorry industri dulu misalnya oh kalau kemarin Natal itu adalah souvenir dan perlengkapan pesta itu tinggi gitu. Terus kalau kategori itu artinya apa? Oh misalnya yang lagi oke itu misalnya lampu-lampuan. Ya karena kemarin bulan Natal kemarin tahun baru tuh lampu-lampuan cukup rame gitu ya. Terus kalau produk tuh apa ya? Misalnya lampu apa gitu ya. Detail lampunya tuh apa gitu. Jadi kita tuh melihat seperti itu gitu ya. Pasar itu kan dinamis teman-teman ya. Nggak mungkin dalam 1 tahun ya kalian jualan itu grafiknya lurus terus ya. Kalian jualan tiap hari laku 100 terus nggak mungkin ya. Pasti kan naik turun ya kalau namanya kita jualan. Jadi makanya kita tuh selalu melakukan riset dan melihat pasar gitu ya. Sekarang yang tren apa gitu ya. Kalau mau ini teman-teman bisa join aja di community kita di Ground. Nanti mungkin di akhir slideku aku kasih ya cara joinnya di komunitas kita gitu ya. Tapi kita salah satunya juga benefit join di community kita adalah kita sediakan hal seperti ini. Oke, masuk ke rumus teman-teman ya. Jadi rumus itu rumus jualan itu adalah traffic plus offer. Ya, jadi tadi kita udah pegang produknya nih. Aku anggap kalian udah tahu cara produk, cari produk, terus kalian udah punya produk gitu ya. Sekarang kalian memahami cara kerjanya dari marketplace. Marketplace itu sederhana teman-teman. Kalian cukup
memahami itu soal traffic dan kalian bisa membuat penawaran. Ya, traffic itu apa? Traffic itu pengunjung. Ya, jadi aku balik lagi, aku selalu bilang kita jualan kayak di pasar, gitu ya. Shopee itu kan punya pengunjung ya. Orang kan mampir ke Shopee tuh. Nah, gimana kita sebagai outletnya dalam Shopee gitu ya. Kalau dalam mall tuh kita kayak narik perhatian orang-orang yang masuk mall gitu. Nah, itu sama kalau di Shopee ya. Kita narik pengunjung ke toko kita gitu. Ya, offer itu penawaran. Artinya ya orang habis mampir ke toko kita, kita tawarin. Ya, kita kasih diskon, kita kasih apa namanya? Mungkin buy one get one gitu. Ya. Freebies mungkin ya atau hal-hal lain lah. Intinya dalam bentuk penawaran. Ya, ini kalau kita breakdown panjang lagi ya, materinya bisa mungkin 3 jam, 4 jam ya. Tapi aku nggak fokus di over, temen. Over tuh ya simpelnya goalsnya dua, naikin conversion atau naikin volume size. Ya intinya gitu. Ini kita nggak bahas terlalu panjang gitu ya. Cara penawaran teman-teman mungkin punya strategi masing-masing lah ya. Bisa kasih diskon, bisa main strategi pricing, ya mainan flash sale dan sebagainya. Kita mungkin di sini mau fokus soal ngomongin traffic. Ya, jadi gimana caranya kita itu dapat orang lebih banyak dibandingkan toko sebelah. Rumusnya kan kayak gitu ya. Jadi kalau mau rame, sorry, kalau mau laku, mau laris jualannya harus gimana caranya orang itu mampir ke tokoku dulu dibandingkan toko tetangga kan gitu. Nah, kalau ngomongin traffic itu ada dua teman-teman ya. Ada namanya organic traffic sama paid traffic. Ya, kita akan bahas satu persatu nih di sini nanti. Ya, traffic organik. Nanti salah satunya adalah pakai SEO gitu ya. Organik ini juga banyak teman-teman ya, tapi kita bahas SEO dulu gitu ya di webinar kali ini. Dan yang pay traffic juga namanya ini biasanya iklan atau Shopee Ads bisa kita bilang. Oke, ya. Jadi teman-teman tadi udah punya produk, teman-teman udah tahu nih cara mainnya di marketplace gitu ya. Intinya adalah kita harus rebutan pengunjung gitu ya, harus banyak-banyakan orang mampir ke toko kita, ya kan? Sama kita jago-jagoan jualan gitu ya, jago-jago ngasih penawaran ke mereka kan. Nah, kalau kalian udah paham pola mainnya seperti itu, maka sekarang kalian perlu yang namanya mengamati analitik data. Ya, ini kita ambil satu contoh data eh, teman-teman UMKM yang di bawah kita gitu ya. Jadi eh, kalian nanti setelah jualan ya atau kalian nanti ngiklan ya atau kalian nanti mau benerin SEO kan kalian harus tahu ya teman-teman ya. Kalian udah ngiklan nih, ini bener apa enggak? Nah, itu kan kalian harus tahu kan. Jadi nggak cuman asal wah yang penting iklan gitu ya. Nanti boncos nantinya ya. Jadi kalian harus bisa baca datanya dulu. Nah, di sini aku kasih analitik besar. Ya, analitik ini banyak teman-teman ya. Bisa analitik data iklan, analitik wawasan pengunjung atau wawasan traffic, sama analitik analitik umum. Ya, analitik itu juga banyak banget metriknya. Cuman di sini aku jelasin kalian ke analitik umum. Jadi dashboard analitik umum yang dimana ini bisa kalian pakai untuk menganalisa apakah toko kalian itu lagi kondisinya bagus, ya yang kalian lakukan kemarin itu benar, salah atau gimana. Ya, kalian bisa baca ini. Nah, bacanya gimana ya? Tadi ingat rumus marketplace itu apa? Traffic plus offer. Bener ya teman-teman ya. Pengunjung datang, kita tawarin. Ya, dia beli. Rumusnya kan kayak gitu. Nah, makanya kalau lihat angka seperti ini yang dilihat apa, Mas? Gitu ya. Yang dilihat adalah kalian fokus aja ya, lihat di total pengunjung sama tingkat konversi. Ya. Karena apa tadi? Total pengunjung ini traffic, konversi ini apa? Offer. Ya, penawaran. Ya, jadi kalau teman-teman omsetnya sekarang turun gitu ya, mungkin apa namanya? Kemarin tuh aku cek juga di form mendaftar kalian kan ada yang beberapa alasannya adalah penjualan saya drop beberapa bulan ini, gitu ya. Makanya pingin belajar. Nah, kalau kalian drop pasti kan omsetnya turun, ya kan? Kalau ini kan omsetnya naik nih 25%. Nah, kalau kalian drop berarti kan omsetnya turun kan? Ini kan grafiknya merah nih kayak gini, ya. Nah, kalau omsetnya turun, kalian cek nih di sini konversinya merah apa enggak? Ya. Pengunjungnya merah apa enggak? Nah, itu yang kalian cek. Kalau konversinya merah, artinya yang salah adalah offer kalian. Kalian kurang jago nih nawarin, gitu ya. Yang salah biasanya ya ini juga banyak ya.
Bisa jadi harga, bisa jadi stok kalian variannya kurang, promotion toolsnya nggak menarik gitu ya. Mungkin kalian nggak join garis ongkir itu juga bisa ya. Kalian nggak pakai fitur COD itu juga bisa ngaruh ke konversi. Ya itu banyak banget. Nah kalau pengunjungnya merah, ininya hijau, artinya kalian salah di trafficnya gitu ya. Trafficnya entah organiknya ataupun iklannya. Tapi biasanya kebanyakan si iklan teman-teman kalau di Shopee ya. Karena kalau menurutku pribadi sekarang organik itu porsinya cuma 10% mungkin. 10% 15%. Ya seller tuh makin banyak. Jadi biasanya kalau pengunjungnya merah, salahnya itu di iklannya. Iklannya kalian perlu dibenerin. Kayak gitu. Ya ini karena contohnya karena kebetulan hijau semua ya. Jadi ya kalau ini dua hijau teman-teman ya, aku berani jamin ini pasti hijau. Nggak mungkin ini merah. Ya bisa jadi merah sih kalau memang produknya itu geser gitu ya. Cuman chance-nya kecil lah gitu ya. Biasanya teman-teman kalau dua metrik ini hijau, aku berani jamin sih ininya pasti hijau. Penjualannya pasti naik gitu ya. Nah ini ada detailnya teman-teman ya. Kalau penjualan itu artinya apa? Kalau ininya merah, kalian perlu cek traffic sama conversion artinya kayak gitu. Ya kalau pesanannya merah, artinya kalian perlu cek traffic sama conversion. Pertanyaannya lu, kok sama gitu ya? Kok sama yang dicek gitu ya? Beda. Kalau penjualan ini yang dicek adalah rupiahnya atau value-nya. Ya, ini hubungannya sama apa? Hubungannya sama ini, teman-teman. Penjualan per pesanan. Nah, ini juga lebih kompleks lagi ya. Jadi kalau penjualannya itu kayak ini contoh, kasusnya ini menarik. Sorry, kok omset. Apa, pengunjungnya itu naik 70%. Ya, gede teman-teman ya. 70% tuh eh 3/4 lah, kurang lebih ya. Hampir dua kali lipat gitu ya. 75%. Itu 70%, sorry. Tapi teman-teman bisa cek, penjualannya itu cuma naik 25%. Ya, tapi paketnya dia naik hampir 80%. Jadi di bulan ini kasusnya gimana? Kasusnya adalah dia itu packingnya banyak, paketnya banyak, gitu ya naik gitu. Secara total paket itu dia makingnya lebih sering. Tapi secara omset naik itu nggak begitu gede lah, gitu. Naiknya nggak sampai 30%. Pertanyaannya kok bisa, gitu kan ya? Nah ini tadi aku bilang adanya perubahan produk. Ya jadi kalau di kasus ini tuh kemarin adalah produk yang unggulannya dia itu agak mahal teman-teman. Ya harganya itu sekitar 50.000 dan dia kehabisan stok. Lalu akhirnya kita putar gimana caranya coba produk ini tuh produk yang nomor 2 itu kita naikin gitu ya. Habis kita naikin produk kedua ini kebetulan harganya lebih murah 20.000. Ya makanya akhirnya ya secara keranjang belinya orang tuh biasanya beli 50.000, sekarang cuma beli 20.000 di tempat kita gitu. Tapi karena harga belinya lebih rendah gitu ya, biasanya 50 20, maka kuantitinya banyak gitu. Tapi secara value kan lebih dikit teman-teman. Ya artinya gitu teman-teman ya. Agak kompleks ya, tapi semoga kalian dapat gambaran gitu ya. Jadi ya ini hubungannya sama ini, penjualan per pesanan. Ya ini teman perlu ini kita ngomongin metrik nanti adalah produk terbaik sebenarnya. Ini cukup panjang lagi. Ya cuman intinya adalah teman-teman di sini aku pengen teman-teman bisa analisa dulu tokonya. Ya, jadi kalau yang kemarin tuh masuk webinar sini alasannya penjualan saya drop, kok turun kenapa ya Mas gitu. Kalian baca ini harapannya di habis ini kalian bisa tahu sendiri nih, oh ternyata aku yang salah trafficnya gitu ya. Oh ternyata tokoku yang iklanku berarti salah nih gitu ya. Aku harus lihat iklanku apa yang salah gitu ya. Terus ini tingkat konversi itu over tadi aku bilang ya, pengunjung itu traffic, produk dilihat itu traffic, ya itu impresi. Bedanya apa Mas? Bedanya kalau pengunjung tuh orang ngeklik teman-teman. Ya, jadi kalau aku jualan sepatu futsal, orang ngetik sepatu futsal, itu kan banyak ya teman-teman ya, banyak lembarnya kan. Nah, itu dihitung sama Shopee adalah produk dilihat. Jadi impresi, orang melihat doang. Tapi kalau orangnya klik pas di tokoku, maksudnya ke pengunjung, dia mampir, artinya gitu. Ya pasti kualitasnya bagusan yang klik ya daripada lihat ya. Kalau lihat doang kan artinya orangnya belum tertarik kan gitu. Ya kalau di mall sama lah teman-teman ya. Ada toko A B C D F G, kalau dia masuk ke toko A artinya toko A itu lebih sorry, artinya orang itu lebih tertarik beli barang di toko A kan gitu ya. Makanya ya perlu kalian cuman pengunjung aja kayak gitu. Terus penjual pesanan ini hubungannya sama volume, ini sama offer teman-teman sebenarnya gitu ya. Terus pesanan dibatalkan, ini juga teman perlu cek ya sebenarnya. Ini mungkin nggak begitu krusial, tapi at least teman-teman bisa baca dulu. Jadi kalau diturun tuh kenapa? Gitu ya. Jadi apakah
Kayak kebanyak kalau memang kebanyakan di cancel oleh pembeli ya ya udah gitu ya. Tapi kalau ternyata itu dari kalian, dalam arti misalnya kalian sampai misalnya operasional gitu. Ini sering banget nih teman-teman yang join di kita ikut program pendampingan, kita bantuin gitu ya, minta omset 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 gitu ya, habis naik omsetnya operasionalnya nggak kuat gitu ya. Jadi orderan awalnya cuma 10 ya 15, terus kita buat 50 sehari, nggak nutut. Ya nggak nutut akhirnya apa? Nunggak-nunggak gitu ya. Tokonya di penalti. Akhirnya customer komplain. Nah, dan sebagainya itu juga bahaya ya. Jadi, at least kalian tahu kenapa dibatalin. Satu lagi adalah teman-teman punya habit ya, sorry kok punya habit apa grafik kriteria ini membaca habit teman-teman ya. Jadi kalian bisa membaca habit dari customer gitu loh. Cuman biasanya sih grafik yang bagus itu adalah di tanggal kembar. Ini kebetulan Agustus ya. Sorry 77 Juli teman-teman ya. Bulan 7 itu Juli. Jadi makanya ngepick tanggal 7 turun sama tanggal 25 26 ya. Nah, ini kenapa naik Mas itu? Ini kita ada flash sale spesial di toko kita. Ya makanya ngepick kayak gini. Ya ini strategi ngomongin soal offer lagi ya. Lebih kompleks. Cuman simpelnya teman-teman bisa tahu nih. Dari sini, oh ternyata dari tokoku tuh kebanyakan orang belanja di hari apa gitu ya. Terus trennya itu di week atau minggu pertama gimana, minggu kedua gimana, kalian bisa baca ya. Kalau di tren ini kalian lihat garis biru mudanya itu trennya naik ya teman-teman ya. Seret gitu. Artinya apa? Artinya toko ini pengunjungnya teroptimasi dengan efisien, dengan efektif. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin soal traffic. Ya, tadi kan aku janji bedah soal traffic organik sama traffic berbayar ya. Traffic organik aku ngomongin soal kata kunci, teman-teman. Ya, kata kunci itu kita punya triknya. Ya, ada caranya, teman-teman. Sorry, ini kebalik, teman-teman ya. Kita kesini dulu ya. Pertama, riset dulu. Kedua, menyusun. Gitu ya. Jadi, pertama di riset, kedua disusun. Nah, risetnya gimana? Gitu ya. Nah, risetnya gini, teman-teman. Teman-teman ketika masuk ke Shopee, kan kalian akan biasanya kan ngetik di kolom pencarian ya teman-teman ya. Ini contohnya misalnya aku mau beli kemeja gitu ya. Aku ketik kemeja pria. Nah, sebelum aku enter gitu ya, maka Shopee itu sebenarnya memberikan rekomendasi teman-teman ya. Kemeja pria, pria lengan pendek, lengan panjang, lengan pendek premium, jumbo, branded ya dan sebagainya. Nah, ini adalah apa teman-teman? Ini adalah best winning keyword. Artinya adalah kata kunci organik yang paling sering dicari sama orang. Nah, inilah yang bisa kalian masukkan di kata kunci produk kalian. Ya, caranya gimana? Cara mencarinya sama kayak tadi teman-teman aku jelasin ya. Kalian masuk ke sini, terus kalian masukin nih rumusnya ya. Produk plus gender market gini. Ini kan kemeja pria ini kan rumus kedua ya. Produk plus gender market. Kemeja pria gitu ya. Kalau kemeja pria lengan panjang berarti produk, gender, spesifikasi. Gitu. Ya, jadi ini cara carinya. Nah, ini kalian tulis teman-teman. Ya, jadi di sini ada kata kunci apa? Lengan pendek itu ditulis. Ya, lengan pendek. Lengan pendek premium, premium ditulis. Ya, jumbo ditulis. Branded ditulis. Ya, motif keren. Nah, ini ditulis semua teman-teman. Ya, jadi kalian nanti punya daftar kata-kata yang memang menurut Shopee itu adalah kata-kata yang paling sering dicari sama orang, paling sering diketik, gitu loh. Ya, ini kalian data semuanya. Oke? Terus habis data terus apa? Kalian susun, susun pakai rumus. Ya, rumusnya gimana, Mas? Rumusnya itu adalah ada dua ya, yang aku pengen share ya. Pertama adalah rumusnya jenis produk umum plus merek plus keterangan tambahan. Ya, jenis produk umum artinya apa? Ini contoh misalnya aku jualan sepatu pria, itu jenis produk umum. Ya, mereknya misalnya apa? Adidas, gitu ya. Terus kanvas hitam itu adalah keterangan tambahan. Ya ini juga ya, sabun wajah ya, Scarlett merek anti flek hitam jerawat itu keterangan. Ya atau rumus kedua itu adalah merek plus jenis produk plus fitur produk plus keterangan tambahan. Contohnya apa? Contohnya gini. Gluta ini merek ya. Gluta.
Jenis produknya apa? Pil pelangsing. Nah, itu jenis produk. Fiturnya apa? Sudah BPOM dan dia adalah jamu diet. Ya, jadi dia itu bukan obat tapi jamu kayak gitu artinya. Keterangannya itu apa? Bisa mencegah diabetes. Ya, kayak ini juga nih, Ciput. Ciput ini brand. Produknya apa? Keripik tempe sagu. Ya, fiturnya apa? Fiturnya adalah aneka varian rasa ya. Ada rasa pedas, rasa barbeque gitu, keripik tempenya. Tambahannya itu apa keterangannya? Khas Kota Malang, gitu ya. Oh, kalau keripik tempe itu Kota Malang, gitu ya. Kalau batik, batik Pekalongan, kan gitu. Ya, ini contohnya teman-teman ya, ini di Shopee. Ya, jualan sepatu futsal. Sepatu futsal pria. Nah, ini apa? Jenis produk. Ortus. Ortus set ini merek, teman-teman ya. Merek sepatu futsal. Ya. Olahraga pria outdoor terbaru. Nah, ini keterangan gitu. Nah, jadi teman-teman tadi yang udah di save di sini, yang udah diketik di sini semua, teman-teman tinggal susun kayak gini. Ya, sepatu futsal pria ya, merek kalian apa kalau misalnya punya merek gitu ya. Atau kalau kalian reseller ya tulis aja mereknya apa gitu ya. Terus keterangannya itu apa ya? Kalau kemeja tadi adalah lengan panjang keren, premium, branded gitu misalnya. Ya, ini rumus kedua ya. Zars ini mereknya gitu ya. Sepatu futsal Evo. Sorry, Zars ini nama tokonya gitu ya. Sepatu futsal Evo ya, Infinity V2 In ya. Terus black atau white original itu keterangannya. Ya, ini adalah rumus satu dan rumus dua. Jangan pernah gunakan rumus ketiga. Sorry, contoh ketiga. Ya, ini adalah yang kita bilang penggunaan kata kunci yang mubazir. Ini sering banget ya. Teman-teman UMKM yang baru jualan di Shopee juga aku nemuin pemborosan kata-kata yang nggak penting. Nggak penting itu apa? Promo. Nah, ini nggak penting ya. Apa gitu ya? Promo. Terus apa? Bisa COD. Iya. Terus habis itu apa? Gratis ongkir. Gitu ya. Terus apa? Best seller. Ya, itu ada kata kunci yang nggak penting, teman-teman. Ya, jadi orang nggak perlu paham bahwa COD, ya nggak perlu tahu bahwa ini gratis ongkir gitu ya. Karena ya orang masuk Shopee udah tahu gitu loh. Jadi kata kunci itu di sini aku bilang acuan 5 sampai 10 kata. Artinya apa? 5 sampai 10 kata pertama itu adalah acuan yang penting. Tuliskan kata kunci yang penting. Ya, jangan tulis yang nggak jelas kayak gini, promo. Paling best seller ya. Ini kalian membuang slot ya. Kata kunci paling best seller. Ini udah nggak jelas. Ya, berdecit. Nah, ini apakah berdecit ini dicari orang gitu? Ini perlu kalian riset juga ya. Ini kata kunci yang jelas nggak jelas. Makanya penjualan juga beda ya. Tokonya Star ya, yang ini kejual 10.000, yang ini jual 600. Ya, itu adalah simple. Kalian bisa meriset kata kunci sehingga membantu calon pelanggan menemukan toko kalian gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ads ya. Jadi teman-teman udah paham cara merumuskan dan mencari kata kunci. Sekarang kalian mulai untuk mengiklankan. Ya, tadi aku bilang sempat singgung dikit. Traffic di Shopee itu aku bilang 10% sisanya organik itu. Ya, sisanya adalah ads. Ya, jadi ya teman-teman di sini mau nggak mau harus belajar ngiklan. Gitu ya. Tapi iklan ini tadi baik lagi ya. Ikan ini kalau kita bahas bisa 3 jam 4 jam lagi gitu ya, panjang banget ya. Makanya di sini tadi sesuai janjiku di awal aku pengen share ke kalian langkah paling praktis ya, jadi kalian bisa baca sorry, kalian bisa ngelakuin sendiri setelah webinar ini gitu ya. Nah, tapi sebelum teknisnya gimana, di sini aku pengen jelasin kalian soal tujuan-tujuan dalam beriklan, teman-teman. Nah, jadi teman-teman ketika mengiklankan itu teman-teman harus punya tujuan. Ya, supaya apa Mas punya tujuan? Supaya apa? Nanti ketika kalian baca data, kalian tuh tahu kalian mau lihat metrik yang mana. Ya, apakah ngelihat CTR, apakah ngelihat impresi, ngelihat klik, ngelihat ROAS, ngelihat conversion, ya, ngelihat apa yang dilihat tuh yang apa? Ya, kalian harus tahu. Ya, makanya punya tujuan. Tujuan itu apa biasanya? Ada 3 umumnya. Ya, pertama awareness. Awareness itu adalah tujuannya kalian supaya orang tuh tahu sebanyak-banyaknya produk kalian. Itu awareness. Ya, kedua adalah penjualan agresif. Artinya kalian iklan fungsinya adalah untuk dapetin GMV sebesar-besarnya. GMV itu omset ya. Omset sebesar-besarnya itu dari iklan gitu.
Kalau efektif artinya adalah kalian mendapatkan ROAS sebaik mungkin. ROAS itu adalah return on ad spend. Ya, return on ad spend ini adalah simpelnya gini, teman-teman. Kalau misalnya ngiklan keluar duit 1 juta, ya kita ngeluar 1 juta itu kan berharap uangnya kembali kan, teman-teman ya. Kayak kita investasi gitu ya. Naruh uang 1 juta buat ngiklan di Shopee, harapannya kan uang itu kembali jadi berlipat-lipat. Nah, lipatannya itu berapa kali lipat itu adalah ROAS. Gitu. Misalnya balik 5 kali lipat. Jadi ngiklan 1 juta, kita dapat omset 5 juta. Artinya ROAS-nya 5. Gitu. Nah, kalau kalian bermain seperti itu, kalian itu mainnya adalah penjualan efektif. Ya. Nah, kalau ditanya bagusnya gimana, Mas? Saranku kalian pakai yang nomor 2 sama 3 aja. Ya, ini kalau UMKM aku nggak begitu saranin. Ya, kecuali kalian UMKM yang memang modalnya sudah gede. Ya, mungkin punya warisan, wah, siap membakar uang, boleh pakai awareness. Tapi kalau nggak siap, mending pakai yang nomor 2 atau nomor 3. Ya, artinya apa? Artinya teman-teman fokusnya di GMV-nya dulu, gedein. Ya, atau mau mainnya ROAS dulu. Tapi kalau tokonya baru, saranku mainnya di GMV. Ya, kalau tokonya udah mulai gede, bisa fokus di ROAS. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke hal teknisnya, teman-teman ya. Jadi teknisnya itu gimana ya? Ada fitur iklan terbaru, teman-teman ya. Jadi teman-teman itu sekarang kalau di Shopee ada yang namanya iklan otomatis sama iklan manual. Nah, manual ini panjang, teman-teman ya, dan cukup ribet. Nah, kalau otomatis itu ada dua sekarang, teman-teman ya. Ada namanya GMV Auto sama GMV ROAS. Nah, di sini yang aku ingin share ke teman-teman adalah GMV Auto. Simple, teman-teman ya, GMV Auto itu. Seperti namanya, auto gitu ya, dan dia termasuk dalam iklan otomatis. Jadi ini adalah jalannya otomatis. Ya. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir ya. Mungkin di sini ada yang pernah nyoba juga auto gitu ya. Belum efektif gitu ya. Kenapa? Karena mungkin teman-teman nggak ngikutin alurnya tadi ya. Makanya tadi aku di awal kenapa sih kok ngomongin produk? Kok ngomongin soal apa? Kata kunci, judul produk, SEO. Ya karena itu korelasinya kuat sama ketika kalian ngiklan pakai GMV Auto, teman-teman. Ya ini udah kita coba. Ya, ketika judul produk kalian itu optimal gitu ya, sudah teroptimasi, maka si robotnya kita bilang ya, robotnya Shopee itu lebih mudah mencarikan audiens yang tepat untuk produk kalian, gitu lah. Ya makanya tadi aku bilang judul produk itu harus dioptimasi. Ya harus disusun, harus diriset. Ya nggak sembarangan. Pokoknya aku kasih nama tadi ya, promo sepatu futsal paling bestseller dan berdecit. Kalian jual kayak gitu, teman-teman ya. Ya nggak jelas ya, si robotnya Shopee yang otomatis bingung gitu, ini apa gitu ya, maunya sepatu futsal merek apa gitu ya. Dia ini kurang apa ya, kurang paham sama produk yang kita jual gitu ya, jadi Shopee itu bingung, makanya akhirnya efeknya apa, jelek iklannya. Ya, di sini aku nggak bilang 100% pasti berhasil ketika kalian optimasi kata kunci ya, memang masih ada kemungkinan jelek, makanya di akhir aku bilang kalian harus bisa pindah ke JMV ROAS atau manual. Ya, tapi di sini eh, aku pengen share dulu, mungkin di sini ada yang awam atau belum pernah jalani, jadi aku pengen share kalian tentang langkah praktisnya buat kalian tuh jalanin GMV Auto. Ya, caranya gimana teman-teman ya? Caranya adalah kalian harus pertama kan kalau setting iklan di Shopee itu ada tiga tiga bar lah ibaratnya ya. Pengaturan dasar, pengaturan produk, sama pengaturan bidding gitu ya. Nah, pengaturan dasar itu isinya modal, periode, sama penempatan. Modal ya, kalau kalian pakai JV ya teman-teman ya, JV Auto ya, saranku adalah atur di 5.000 ya. Jangan lebih dari 5.000. Kenapa kok keluar angka 5.000? Ya sebenarnya sih kalau kita ngomongin manual itu di 15.000. Karena kalau menurut eh ini nggak ada angka pastinya ya. Ini benar-benar opini pribadi dan experienceku aja. Rata-rata bid di toko-toko yang emang sehat dan udah gede itu 300 perak, teman-teman ya. Jadi asumsinya ketika conversion 2%, maka orang tuh perlu mengklik suatu produk itu 50 kali. Ya, jadi kalau misalnya aku jual sepatu futsal, maka sepatu futsalku tuh harus diklik 50 kali. Ya, ini dengan asumsi ya, teman-teman ya. Asumsi conversion rateku sehat, gitu ya.
Konversi rate tadi ngomongin soal harga pasar yang bersaing ya, promotion toolsku yang jalan, stokku aman, variasi aman dan sebagainya. Ya, itu aku bisa dapat satu orderan. Ya, makanya kalau JMV Auto ini karena nggak terprediksi, harusnya kalian itu menurutku pribadi ya sejauh ini sih pakai JMV, kalian pakai 5.000 aja dulu untuk di awal. Ya, kedua periode iklannya ini buat aja tak terbatas, penempatannya buat yang semua teman-teman. Ya, kalau JMV Auto jangan pakai yang jangan halaman pencarian atau rekomendasi ya, pakai yang semua langsung. Terus habis itu apa teman-teman? Cek berkala 3 sampai 7 hari. Nah, untuk pemilihan produk, teman-teman jangan pilih yang otomatis ya. Kalau ini full otomatis, teman-teman aku nggak nyaranin. Ya, mending pakai yang manual pemilihan produknya. Ini milihnya gimana riset? Ya, tadi udah ngomongin produk udah banyak ya. Kita udah panjang lebar. Jadi produk yang udah di riset diiklanin, gitu ya. Di riset dulu, dioptimasi kata kuncinya, diiklanin. Stepnya gitu teman-teman ya. Ini contoh aku iklanin satu. Terus mode biddingnya ini aku bilang ada otomatis ada manual. Nah kalian pilih yang otomatis. Otomatis nanti ada dua ya, JMV Auto sama JMV ROAS. Kalian pilih yang JMV Auto. Jalankan 3 sampai 7 hari. Ya, harusnya sih 14 hari teman-teman ya kalau JMV itu. Cuman eh aku tahu teman-teman di sini baik lagi ya, aku cukup sering nangani teman-teman UMKM ya. Mungkin kalau ilmu-ilmu di luar sana yang bilang 7 hari sampai 14 hari, ya kalau kliennya budgetnya memang gendut-gendut gitu ya, sekali ngiklan 50 juta 100 juta ya nggak masalah gitu ya. Tapi di sini makanya aku rancang adalah untuk teman-teman UMKM. Jadi teman-teman yang budgetnya tuh sehari paling cuma 50.000 ya, 70.000 gitu ya, mentok-mentok 100.000 paling ya. Sebulan itu ya 2 juta 3 juta lah mungkin untuk iklannya. Nah itu teman-teman mungkin nggak bisa ngikutin pattern di luar sana gitu ya. Jadi saranku sih paling nggak 3 hari deh teman-teman ya. Atau mentok kalau kalian cuma dikit budgetnya cuma 30.000 mas, ya 2 hari boleh tapi jangan sehari ya teman-teman. Jangan tiap hari diganti karena nggak optimal. Ya sebenarnya 3 hari pun tuh udah apa ya, kurang kurang valid lah, datanya agak cukup bias. Tapi sebenarnya kalau menurut pengalamanku pribadi itu udah bisa cukup kita ambil kesimpulan bahwa ini kayaknya perlu ada improve gitu loh di di hari ketiga. Ya, kalau Shopee-nya bilang 14 hari gitu. Tapi 14 hari coba bayangin kita 5.000 satu produk kali 14 udah sekitar berapa? 75 ya teman-teman ya. Sorry 85 ribu. Kalau kalian ngiklanin 5 produk ya 85.000 kali 5 berapa teman-teman? Hampir 500.000. Ya 400.000, 450.000. Ya, itu buat nyoba iklan ya teman-teman. Ya kalau 5 itu bagus. Ya, misalkan punya SKU 50 ya atau 30 deh. Kan cuma ngiklanin 5. 5 ini dicoba. Ya kan udah buang hampir 500.000 ya teman-teman ya. Teman-teman budgetnya cuma 2 juta kan pusing ya. Waduh 500.000 udah kepake buat nyoba-nyoba gini. Makanya ya di sini aku harinya kalau nunggu 14 hari itu menurutku cukup panjang gitu. Jadi ya kalau mau ngikutin Shopee ya benernya memang segitu gitu. Tapi tadi balik lagi kalau di sini ada yang modal atau budgetnya terbatas, 3 hari boleh. Tapi jangan tiap hari diganti. Gitu ya teman-teman ya. Kalau jelek gimana Mas? Ya jelek diubah ke JMV ROAS atau manual. Ya ini sebenarnya masih panjang banget ya kalau ngomongin Shopee Ads. Cuman memang di sini janjiku aku pengen share soal langkah praktisnya teman-teman ya. Makanya eh ini ada patokannya teman-teman kalau pakai otomatis ya teman-teman nanti ini boleh screenshot aja teman-teman ya. Ini belum aku update sorry. Masih data Q2, harusnya ada Q4 di Shopee gitu ya. Tapi biasanya sih kurang lebih sih nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi ini namanya ACOS teman-teman ya. ACOS ini kalau nggak usah ngitung manual ya. Nanti kalau ketika ngiklan tuh ada metriknya, kok ada pilihannya namanya ACOS. Itu tinggal dicentang aja nanti udah muncul gitu ya. Nanti akan muncul misalnya kali ngiklanin di tadi ya misalnya aku ngiklan sepatu futsal gitu. Terus habis itu aku ngiklan udah 3 hari, misalnya habis 15.000 gitu ya. ACOSku misalnya 20%. Ya, tinggal dicek nih. Aku sepatu futsal. Sepatu futsal itu misalnya ikut industri apa ya gitu. Di sini misalnya olahraga. Nah ini. Ya, olahraga dan outdoor. Atasnya tuh patokannya 25 sampai 50. Nah, kalau kita 20
artinya di bawahnya kan. Nah, ini berarti apa? Bagus, gitu ya. Jadi, kalau aksesnya makin gede, itu makin bengkak, teman-teman ya, makin jelek. Tapi kalau 20%, nah, kalau rata-rata 25%, aku 20%, oh, berarti sehat nih, iklanku bagus. Gitu ya. Jadi ini buat kalian patokan aja, ya. Jadi makanya aku sediain ini supaya kalian nggak perlu ngeliatin terlalu jauh, gitu ya. Jadi pakai ini aja. Ya, nah, Intip mungkin sebenarnya kalau mau lebih detail teman-teman aku yakin di sini ada yang mungkin udah jalan bisnis gitu ya. Aku nggak bisa tahu detail per detail bisnis kalian. Makanya kalau kita di Grow Lab itu punya namanya sesi bedah bisnis teman-teman di komunitas. Itu kita rutin jalanin sebulan 2 kali. Ya, jadi tiap minggu itu di Grow Lab ada event ya. Entah biasanya itu ada kita punya namanya webinar, kita punya bedah bisnis ya, kita punya pasar minggu di dalam itu ya. Jadi teman-teman bisa ngikutin aja kalau yang mau join komunitas kita di sini, teman-teman bisa scan ya. Atau mau diketik isi formnya di sini ya, bit.ly/growlab performance marketing. Ya nanti kalian bisa join isi formnya aja gitu ya buat join di komunitas kita. Jadi kalau beda bisnis ini bedanya lebih ke deep ya teman-teman ya. Karena kan tadi aku bilang industrinya banyak ya. Kalian jual skincare sama jual hijab itu pasti beda. Ya kalau aku ngomong di sini kan secara general ya teman-teman. Jadi kalau nanti kalian pengen lebih detail ngobrol-ngobrol kalian bisa ikut aja community kita terus ikut event-event kita tiap minggu gitu. Ini aku mungkin puterin sambil teman-teman di sini ada yang mungkin mau join silakan gitu ya. kegiatan rutin bedah bisnis komunitas Gaulap Yuk. Karena banyak juga sel-sel kan sekarang yang nakal ya. Fotoin orang dicomot, ditambahin background gitu. Jadi orang akhirnya nggak percaya ya seolah-olah jual orang tapi ternyata itu bukan seperti di foto. Nah itu kan banyak seperti itu juga ya. Meskipun mungkin masnya tinggal bikin aja gimmick-gimmick untuk flash sale ya gimmick untuk misalnya kalau pasnya live mungkin bisa lebih murah. Ya biasanya kalau di awal mas memang kalau biasanya kita pribadi pakai ya memang ya mau nggak mau seller-seller baru ini harus mengalah dalam tanda kutip. Apa? Oh Karena iya. ya, Apa dekorasi tokonya juga harus di... betul dekorasi itu simpel sepele memang. Kalau ditanya seberapa besar pengaruhnya nggak terlalu besar. Tapi memang Tertarik ikutan? Replay mau biar Mimin kasih tahu caranya. oke ya. Ya itu singkat aja terkait activity kita gitu ya di Grow Lab. Jadi yang pengen bisa join aja di sini atau mungkin masuk linknya sini gitu ya. Oke mungkin itu aja dari aku. Thank you teman-teman. Aku balikin lagi ke Kak Misi silakan. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Halo, luar biasa sekali. Tadi banyak banget ya dagingnya yang bisa kita implementasikan nanti di marketplace kita ya setelah sesi ini. Tapi kayaknya ini udah banyak yang penasaran nih, Kak Waldo. Ada follow-up pertanyaan dari apa yang disampaikan Kak Waldo tadi. Kita langsung buka aja ya, Kak, sesi Q&A-nya. Boleh teman-teman silakan yang mau raise hand, yang mau open mic silakan. Tapi aku mau baca dulu di kolom chat ya. Ini sudah ada satu pertanyaannya Kak Waldo. Ini dari Kak Agung. Produk saya tuh madu, Kak. Besalnya hanya beda ukuran saja. Jenisnya sama. Baiknya saya iklanin salah satu aja atau bisa sekalian beberapa. Kayak gitu. Pertanyaan dari Kak Agung nih. Oke Kak Agung thank you ya. Madu beda ukuran. Iklannya kalau memang cuma satu SKU, sebenarnya nanti saranku pertama sih tokonya SKU dibuat banyak dulu. Ya, banyaknya tadi udah bener sih. Bisa beda ukuran, ya bisa beda botol, ya beda botol tuh ngaruh loh ya. Jadi eh, teman-teman ada yang botolnya itu misalnya kayak eh, bulat gitu ya, yang memang bisa apa namanya orang tuh disendok gitu ya, sama yang botol panjang gitu. Itu juga pengaruh. Dites aja saranku. Ya, jadi pertama SKU-nya diperbanyak dulu. Nanti supaya ngelihat pasar, ya responnya pasar tuh suka yang mana, terus baru dites iklannya. Gitu aja sih. Kalau bisa semua, kalau yang budgetnya ada sih boleh aja gitu. Mungkin itu sih dari aku. Baik. Dari Kak Agung barangkali ada follow-up pertanyaan, Kak. Silahkan. Kayaknya sudah open mic ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak Agung? Atau sudah cukup?
Mungkin sih dia cukup ya dari Kak Agung barangkali. Oh, ada di kolom chat. Oh, ada pertanyaan satu lagi. Mungkin nanti jika ada pertanyaan lanjutan boleh ditanyakan langsung aja ya Kak Agung. Ada lagi satu pertanyaan ya Kak. Dewi Kak Aditya. Kak, Kak gimana nih cara biar iklannya pecah telur gitu? Apakah ada settingan khusus? Pecah telur ya. Oke. Pecah telur ini sebenarnya tokonya berarti baru ya kan. Kalau toko baru, kalau aku pribadi ya teman-teman, dari pengalamanku tuh tadi yang aku pakai GMV itu sih sebenarnya eh, kurang oke. Ya, kalau tokonya baru biasanya sih disunting pakai manual. Ya ini nggak tahu Kak Aditya ini udah ngiklannya pakai apa gitu ya. Mungkin kalau sekarang masih pakai GMV, kalau mungkin pakai yang tadi sempat aku share juga, coba diganti aja gitu ya, pakai yang iklan manual. Karena biasanya sih kurang begitu efektif ya. Terus eh boncosnya tuh gede lah kalau masih baru ya, menurutku ya. Jadi saranku sih coba diganti manual sih Kak Aditya. Mungkin kalau pakai GMV tadi belum oke ya. Oke, begitu mungkin jawaban dari Kak Aldo ya. Gimana dari Kak Adit, ada pertanyaan lagi kah yang mau disampaikan? Atau kiranya sudah cukup? Oke, mungkin nanti jika ada pertanyaan lanjutan boleh langsung tanyakan saja ya. Ada pertanyaan lagi nih Kak Aldo dari Kak Syah dan Maulida. Iklan saya udah berjalan selama 4 hari. Biaya iklan itu bisa keserap budget di 22.000. Settingan ROAS 4,8. Nah, hari ini itu tiba-tiba berjalan cuma 2.000 sampai saat ini adalah saldo masih ada. Produknya mau kena nih Kak. Dengan harga 130.000. Oke, Kak Syadan. Jadi kalau CMV ROAS ya ini ya, pakai ada udah setting ROAS. CMV ROAS itu hari pertama ketika dia fase learning dia tuh kan ngepick memang. Jadi kalau kalian bikin misalnya kasih modal sehari 20.000 gitu ya, biasanya teman-teman ya dia akan ngabisin 20.000 atau ya at least mentok-mentok 20.000, 15.000, 18.000 gitu. Jadi dia akan ngambil hampir semua uang kita. Itu kayaknya sih dia kayak nyebar banyak gitu ya. Kalau menurutku ya. Jadi uang kita tuh diambil semuanya. Nanti setelah itu si Shopee itu bakal mulai nyesuaiin. Kayak oke, kamu mintanya 4,8 ya gitu. Jadi coba deh aku sebar segini segini gitu. Nah, saranku kalau udah 4 hari, dan dicek aja grafik impresinya, grafik yang iklan dilihat itu kalau di Shopee, trennya turun atau stabil. Ya, kalau trennya turun dari 4 hari itu kan ada hari pertama kan biasanya ngepick ya, pick gitu. Garisnya biru set gini. Nah, habis biru set gitu turun terus gini trennya atau serut terus rata. Nah, kalau turun gini seret ya, artinya mungkin roasnya itu bisa jadi ketinggian. Ini bisa jadi ya, karena aku nggak lihat dashboardnya sekali lagi, makanya aku nggak tahu. Cuman biasanya seperti itu. Tapi kalau lurus, biarin aja tunggu dulu. Tunggu mungkin sampai 7 hari. Iya, dan kalau ada penjualan pun saranku biarin aja sebenarnya ya. Tadi kalau ini kan nggak tahu ya Kak Syahdan, mungkin boleh dikasih follow up tambahan nggak? Apakah sudah terjual apa nggak gitu. Kalau udah biarin aja sebenarnya ya. Meskipun baru ke ambil 2.000 nggak masalah kan. Yang penting kita ada penjualan kan gitu ya. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, begitu ya tipsnya nih Kak Syahdan ya tadi yang bertanya. Oke, gimana Kak Syahdan? Apa ada follow up lagi pertanyaan nih Kak yang masih dibingungkan? Mumpung di sini masih bersama Kak Waldonya ya. Silakan teman-teman maksimalkan pertanyaannya biar habis dari sini langsung dapat omset 5M gitu. Ini ada pertanyaan juga dari Kak Adit. Yang manual itu sehari bagusnya iklan berapa ya Kak? Itu katanya. Manual sehari bagusnya iklan, maksudnya modalnya atau produknya? Nah, gimana tuh Kak Adit? Maksudnya model atau produk ini? Boleh spesifikkan ya untuk pertanyaannya. Oke, modalnya nih Kak. Modal, kalau modal 15.000 Ah, manual ya. Coba 15.000 ya. oke oke Nate. Gimana teman-teman yang lain yang mau masih penasaran sama materinya? Karena ini materinya hanya khusus malam hari ini ya teman-teman. Jadi tidak bisa ditonton ulang, dibaca ulang materinya. Tapi untuk rekamannya teman-teman bisa menonton ulang gitu ya.
Jadi silakan untuk bertanya yang masih teman-teman bingungkan ya terkait e-commerce yang sedang teman-teman bangun gitu ya. Silakan barangkali ada lagi yang mau ditanyakan karena kita ada sekitar 2 menit lagi ya teman-teman. Nah, ada lagi nih Kak Dewi Kahenda ya. SKU toko 280. Berapa SKU bagusnya untuk iklan nih Kak? SKU toko 280 SKU yang bagusnya untuk iklan. Artinya diiklankan ya. Kalau diiklankan tuh sebenarnya sih menurutku pribadi ya teman-teman itu nggak ada akap acuannya lah ya. Jadi pertama ya tergantung dari budget kalian. Pastinya tadi yang aku analogikan ya. Kalau kalian iklan satu produk tadi asumsikanlah kita ngetes 3 sampai 7 hari. Modalnya 5.000 ya. Kita kan udah buang uang sekitar berapa? 15.000 sampai 35.000 satu. Tadi kalau cuma 5.000 ya kan. Kalau apa namanya? Kalau kita pakai manual 15.000, nah itu bisa sekitar 45.000 sampai 100.000 buat ngetes doang. Ya, teman-teman sanggup nggak? Kayak gitu kan pertanyaannya. Kalau kalian punya uang banyak, ya mau ngetes 5 produk, 10 produk ya nggak masalah sebenarnya gitu ya. Kalau uangnya dikit, nah tadi pertanyaan gitu ya. Teman-teman biasanya cuman uangku cuman segini mas, sehari cuman bisa 30.000 mas, nggak bisa lebih gitu ya. Nah yuk, ya segini cuman satu dua aja gitu. Jadi teman-teman sesuaiin aja gitu ya. Jadi nggak ada patokannya, tapi kalau mau bagus ya makin banyak makin bagus sebenarnya. Karena kan impresi tokonya makin gede. Ya, jadi kalau aku tuh percaya gini teman-teman, tiap produk itu punya trafficnya sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau kalian itu misalnya tadi aku jual ya sepatu futsal Orthuset gitu ya, sama sepatu futsal Adidas, sama-sama sepatu futsal teman-teman ya. Tapi pasti beda. Ya, yang Adidas ini punya traffic sendiri, yang Orthuset ini punya traffic sendiri. Ya, nanti yang Nike punya sendiri gitu. Meskipun sama, ya sama-sama suatu futsal. Kan gitu. Makanya tadi kayak yang siapa tadi yang jual madu ya, Kak siapa Kak Agung ya. Jual madu gimana ya? Kemasan 100 gram, 250 gram itu punya trafficnya sendiri. Makanya tadi aku bilang pecah aja SKU-nya. Botol bulat sama botol panjang itu punya beda beda lagi. Ya, terus madu itu ada yang juga yang lagi tren kan madu yang sama sarangnya juga gitu ya. Itu juga kalau anu pasti punya beda-beda. Meskipun madu kayak gitu. Gitu ya Kak siapa Kak Indra ya. Kasih dan tiba tapi ada keterangan tingkatkan saldo nah tiba-tiba hari ini baru 2.000 yang keserap dan otomatis performanya kurang. Segini itu rata-rata 12 sampai kan dilihat sampai 2,5 kliknya bisa sampai 700. Nah, ini Kak Sadan, maksudku adalah kalau memang biasanya pasti bagus, hanya hari ini agak flat ya. Menurutku pertama dicek dulu apakah dari stoknya aman gitu ya. Kalau stoknya aman, variasinya aman, ya mungkin performanya hari ini agak kurang gitu. Karena memang GMV ROAS itu seperti itu, teman-teman ya. Jadi eh apa ya naik turunnya tuh kurang stoknya aman. Oh ya udah, berarti mungkin hari ini lagi jelek aja gitu. Jadi nanti ini kalau dari kata-katanya Kak Syahda kan performanya kan lebih stabil ya. Jadi yang bilang kan grafiknya book terus lebih stabil kan karena dapatkan rata-rata 12.000 sampai 15.000 kan impresinya. Itu bagus sebenarnya. Jadi eh nggak apa-apa sih, coba biarin aja gitu. Apalagi tadi cuma baru 4 hari kan ya. 4 hari terlalu singkat. Kalau Kak Sadar masih punya budget, terusin aja gitu ya. 7 hari. Kalau mau optimal tadi saya 14 hari gitu ya. Dan tadi baik lagi ya, aku bilang ada penjualan apa enggak. Yang penting gitu teman-teman ya. Iklan itu nggak usah diliatin, nggak usah terlalu ribet. Tadi kan aku bilang goalsnya dua, GMV atau ROAS kan. Teman-teman nggak usah ngeliatin, waduh dikliknya 700 nih. Sekarang cuma ngeklik cuma 100 gitu ya. Nah, tapi kalau diklik 100 pun juga penjualannya sama nih. Misalnya kemarin 15, sekarang 10. Tapi yang klik cuma 100 ya nggak apa-apa. Ya kan. Yang penting kan tetap terjual. Kan rumusnya gitu ya. Jadi nggak usah dikhawatirin dia nyedot uang berapa dan sebagainya. Yang penting konversinya bagus, ya masih ada penjualan, nggak apa-apa gitu ya. Mungkin hari ini lagi jelek aja gitu. Baik, terima kasih Kak Waldo atas
sampaian materinya. Mungkin untuk materi malam hari ini kita sudah dicukupkan saja ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan berpartisipasi dalam event kita malam hari ini bersama Colorado. Jika ada teman-teman yang tertarik untuk bisa mengoptimalkan e-commerce-nya, boleh hubungi lewat kami Start Now ya. Nanti akan kami hubungkan bersama tim Wow Lab begitu. Terima kasih untuk malam hari ini teman-teman, sangat luar biasa partisipasinya. Akan kami tunggu rekamannya ya, karena ada rekaman khususnya. Oke, mohon maaf teman-teman karena jaringan saya sedang tidak stabil, jadi boleh kita tutup aja materinya malam hari ini. Sampai jumpa kembali di event selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.